One Piece menceritakan sebuah perjalanan dari seorang bajak laut muda yang memiliki ambisi untuk menjadi orang yang paling bebas di lautan. Namun, seiring perjalanan yang dilalui, cerita ini memiliki sejarah yang lebih besar lagi. One Piece bukan sekedar harta karun terbesar di dunia, melainkan sebuah kisah yang diciptakan oleh orang-orang yang berhasil sampai di pulau terakhir di ujung dunia, yaitu Laugh Tale. Laugh Tale merupakan pulau terakhir atau pulau paling ujung yang berada di dunia baru. Pulau ini diceritakan menyimpan harta karun One Piece. Laugh Tale adalah tujuan utama dari semua bajak laut yang ingin mengetahui dan mendapatkan One Piece. Harta karun One Piece adalah harta yang ditinggalkan oleh Joy Boy pada abad kekosongan. Setelah 800 tahun lamanya, kelompok bajak laut yang berhasil sampai di pulau ini adalah bajak laut Roger. Kemudian, kita kembali ke masa 39 tahun yang lalu dari timeline yang sedang berjalan sekarang, di mana ada sebuah kelompok bajak laut yang berhasil sampai di Pulau Lodestar, pulau terakhir sebelum Laugh Tale. Kelompok itu adalah kelompok bajak laut Roger. Pada saat itu, sang kapten, yaitu Goldie Roger, merasa aneh karena jarum log post yang ia gunakan tak menunjukkan arah manapun. Roger yakin jika Lodestar bukanlah pulau terakhir. Ia meyakini jika masih ada satu pulau lagi. Roger memiliki sebuah ambisi jika dia ingin menjadi orang pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Kemudian, Roger pun mengetahui hal mengenai Poneglyph yang berisikan informasi jalur menuju Laugh Tale yang sebelumnya ia anggap jika Poneglyph hanyalah artefak budaya biasa. Walaupun ia tahu jika pemerintah dunia melarang siapapun untuk mencari tahu mengenai Poneglyph, dan Roger berhasil memiliki satu salinan Rod Poneglyph yang ia dapatkan secara paksa dari Big Mom. Masalah pun belum selesai karena Roger tak bisa menerjemahkan tulisan tersebut. Ketika bajak laut Roger berlabuh di sebuah pulau dan mereka menghajar beberapa angkatan laut, pada saat itu juga kelompok bajak laut Shirohige pun datang ke pulau di mana Roger sedang berlabuh. Bentrokan pun terjadi dan untuk pertama kalinya kita diperlihatkan sedikit kekuatan dahsyat dari sang raja bajak laut. Bentrokan ini terjadi selama 3 hari 3 malam. Pada momen ini kita diperlihatkan banyak karakter ikonik lainnya seperti Silvers Rayleigh, Kozuki Oden, Akagami no Shanks, Buggy, Marco, Teach, Crocus, dan Scooper Gaban. Pada akhirnya mereka pun bersepakat untuk gencatan senjata dan malah saling bertukar barang. Kemudian Roger, Kozuki Oden, dan Shirohige pun minum dan membicarakan perjalanan Roger sebelumnya dan membahas mengenai Poneglyph. Pada saat itu, Roger juga menceritakan semua hal yang ingin dia capai. Hal tersebut membuat Oden kagum, walaupun Shirohige menganggap hal tersebut hanyalah fantasi dari Roger saja. Roger pun mempertegas jika semua yang dia katakan adalah hal yang serius. Kemudian, ia pun meminta kepada Shirohige agar Oden ikut dengannya selama 1 tahun untuk membantu Roger menerjemahkan Poneglyph. Di sini, Roger sampai bersujud di hadapan Oden dan Shirohige. Pada awalnya, Shirohige menolak permintaan Roger. Namun, Oden yang sudah kagum dengan sosok Roger meminta kepada Shirohige agar dia diperbolehkan untuk ikut dengan Roger. Walaupun sedikit kesal, Shirohige pun mengizinkannya. Kekesalannya pun bertambah ketika Roger memberikan banyak makanan dan harta sebagai tanda terima kasih. Dengan bergabungnya Oden, perjalanan Roger pun berlanjut. Di sini, Toki, Momonosuke, dan Hiyori pun ikut berlayar. Terlihat Roger dan Rayleigh sangat menyukai anak-anak dan mereka mengingat kejadian di masa lalu ketika mereka menemukan Shanks yang masih bayi. Tak hanya anak dan istri Oden, 2 pengikutnya juga menyelinap ke kapal Roger, yaitu Neko Mamushi dan Inu Arashi. Dalam perjalanan baru ini terlihat sangat menyenangkan, di mana mereka selalu berpesta dan Oden pun cepat beradaptasi dengan anggota bajak laut Roger lainnya.
Di tengah perjalanan, kita diperlihatkan jika Roger sudah mengalami penyakit yang tak bisa disembuhkan. Di sini, Krokus sebagai dokter dari Roger mengatakan jika Roger hanya memiliki sisa waktu 1 tahun. Perjalanan pun berlanjut ke Skypiea. Sama seperti bajak laut topi jerami, bajak laut Roger pun menaiki knock upstream. Sesampainya di Skypiea, bajak laut Roger disambut oleh Gunvolt, yang pada saat itu terlihat Gunvolt masih menjadi dewa di Skypiea. Bajak laut Roger terlihat disambut dengan baik di sana. Kita juga diperlihatkan reruntuhan kota emas Shandora, dan di sini mereka menemukan salah satu poneglyph di bawah lonceng emas kebanggaan rakyat Shandia. Odin mengatakan jika poneglyph ini berisi penjelasan mengenai salah satu senjata kuno Poseidon. Kemudian Roger bertanya kepada Odin apakah dia bisa menuliskan tulisan yang sama seperti poneglyph. Roger pun menyuruh Odin menuliskan sebuah kalimat, yaitu "Aku telah sampai di sini dan akan memandu tulisan ini ke ujung dunia." Bajak laut Gold di Roger. Setelah mereka tak menemukan Rod Poneglyph di Skypiea, Roger pun memutuskan untuk kembali ke Blue Sea. Perjalanan pun berlanjut dan Roger mengatakan jika ia harus segera mendapatkan keempat salinan Rod Poneglyph secepatnya. Di sini, Odin mengatakan jika ada satu di Wano Kuni. Kemudian, Neko Mamushi dan Inu Arashi pun berkata Mokomo Dukedom juga memiliki satu Rod Poneglyph. Di sini, Roger merasa senang dan ia menjelaskan jika dia juga memiliki salinan Rod Poneglyph lain yang ia dapatkan dari Lin Lin atau Big Mom secara paksa. Roger juga berkata, sepertinya dia juga mengetahui lokasi dari satu Rod Poneglyph lainnya. Tetapi, masalah pun muncul. Menurut Scooper Gaban, ada sebuah kerusakan yang dialami oleh Oro Jackson dan Roger memutuskan pergi ke Water Seven untuk menemui Tom dan memperbaiki Oro Jackson. Pada saat itu, Tom sudah terlihat sangat akrab dengan seluruh anggota bajak laut Roger. Kita juga diperlihatkan Kokoro ketika ia masih muda, Iceberg, dan juga Frankie. Pada saat itu, Frankie sempat diajak oleh Odin untuk ikut berlayar. Namun, Frankie menolak karena ia membenci bajak laut. Setelah perbaikan Oro Jackson selesai, Roger dan yang lain melanjutkan perjalanan ke berbagai pulau seperti Ruskuaina, Tequila Wolf, Sabaudi, dan lain-lain. Kemudian, mereka pun berlayar menuju Fishman Island. Pada saat mereka sedang menyelam ke dalam lautan, di sini kita diperlihatkan jika Roger memiliki kemampuan Voice of All Things. Roger bisa mendengar suara dari para Sea Kings. Walaupun Roger awalnya merasa aneh dan ia bertanya kepada Rayleigh, "Apakah kau mendengar sebuah suara, Rayleigh?" Rayleigh pun menjawab, "Apa yang kau bicarakan, Roger? Ini adalah lautan dalam yang sunyi." Tetapi Odin juga mendengar suara yang sama. Kemudian mereka sampai di kerajaan Ryugu. Di sini Roger dan yang lain disambut oleh Neptune. Awalnya Neptune ingin langsung menyerang, tetapi Roger muncul dan Neptune pun mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Roger. Terlihat Neptune sedikit kesal karena Neptune mempercayai sebuah ramalan yang mengatakan jika pintu masuk pulau akan rusak dan Neptune menganggap Roger lah penyebabnya. Tetapi Madam Shirley yang masih berusia 3 tahun pada saat itu meramalkan jika itu disebabkan karena para Sea Kings sedang menunggu kelahiran dari Putri Duyung. Scene pun berganti ke sebuah hutan laut di mana Neptune mengantar kelompok Roger untuk melihat poneglyph. Di sini Odin melihat ada 2 poneglyph yang memiliki isi berbeda, di mana yang satunya merupakan Rod Poneglyph dan yang satunya merupakan sebuah poneglyph yang berisikan permintaan maaf dari orang yang bernama Joy Boy. Kemudian Roger bertanya kepada Neptune, apakah Neptune memiliki senjata yang bisa mengendalikan para Sea Kings? Karena poneglyph yang ada di Skypiea menjelaskan jika senjata tersebut terletak di Fishman Island. Namun Neptune terlihat kebingungan.
Kemudian, Neptune meyakini ramalan Charlie jika senjata yang dimaksud oleh Roger adalah si putri duyung yang akan segera lahir, dan sang putri duyung adalah anak dari Neptune. Di sini, Roger yang penasaran pun bertanya langsung kepada Shirley, kapan putri duyung tersebut akan lahir. Shirley pun meramalkan jika putri duyung akan lahir 10 tahun lagi. Di sini, Neptune merasa kecewa karena Roger tertarik dengan senjata tersebut. Namun Roger berkata, dia tak akan mengambil putri duyung yang berbulu tersebut sambil tertawa. Neptune yang mendengar hal tersebut pun kesal dan berkata, putrinya tak akan berbulu, dan semuanya pun ikut tertawa. Setelah itu, bajak laut Roger pun meninggalkan Fishman Island dan melanjutkan perjalanan ke berbagai pulau lainnya. Ada sebuah momen di mana di sebuah pulau yang tak disebutkan namanya, mereka juga menemukan poneglyph biasa, tetapi tak dijelaskan secara rinci, dan perjalanan pun berlanjut ke Wano Kuni untuk mengambil salinan rod poneglyph lainnya. Sesampainya di Wano, Toki mengalami demam yang sangat tinggi, dan setelah Oden mengambil salinan rod poneglyph, Oden memutuskan untuk meninggalkan anak dan istrinya di Wano. Mereka dijaga oleh Akazaya Nine beserta Neko Mamushi dan Inu Arashi yang tak melanjutkan perjalanan. Bajak laut Roger pun meninggalkan Wano, dan Roger meminta maaf kepada Oden karena Oden harus mengabaikan keadaan yang sedang terjadi di kampung halamannya. Mereka terus berlayar dan menuju ke pulau selanjutnya, yaitu Zou. Ketika mereka sampai di Mokomo Dukedong, Rayleigh memberikan surat Nekomamushi dan Inuarashi kepada sang raja. Kemudian mereka pun menuju ke hutan paus. Di tengah perjalanan, Roger dan Oden merasa kalau mereka seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang besar, dan akhirnya Roger menemukan rod poneglyph terakhir di sini. Tanpa berpikir panjang lagi, Roger langsung memutuskan untuk pergi ke pulau terakhir. Kemudian mereka pun tiba di pulau Lodestar dan langsung mencari rute ke pulau terakhir. Pada scene ini, kita diperlihatkan Roger yang kesakitan dan ia sampai terjatuh di dalam ruangannya karena penyakitnya semakin parah. Tetapi Roger kembali sadar dan keluar dari ruangannya. Rayleigh pun berkata, kapan kita akan berangkat? Dan Roger pun menjawab, sekarang juga. Tetapi bagi yang senang mendengarnya, tiba-tiba pingsan dan mengalami demam tinggi. Di sini, Bagi memohon kepada Roger agar ia tetap bisa ikut ke pulau terakhir karena ia tak mau melewatkan banyak harta yang berkilauan. Namun, karena kondisi yang tak bisa dipaksakan, Bagi tak bisa ikut dan harus beristirahat beberapa hari. Di sini, Shanks memutuskan untuk menjaga Bagi dan tak akan ikut ke pulau terakhir. Kemudian, Shanks pun berkata kepada Roger jika ia akan pergi ke pulau terakhir dengan kelompok bajak lautnya sendiri. Terlihat Roger tersenyum dan sepertinya dia bangga kepada Shanks. Esok pun tiba dan ini merupakan hari paling bersejarah bagi kelompok bajak laut Roger. Kelompok bajak laut Roger berlayar menuju pulau terakhir dan mereka menjadi kelompok bajak laut pertama yang berhasil sampai di pulau tersebut. Di pulau tersebut, Roger menemukan One Piece. Dia dan seluruh krunya tertawa dan berkata, "Joy Boy, aku berharap bisa hidup di era yang sama denganmu. Bisa-bisanya kau meninggalkan harta yang menakjubkan seperti ini. Ini cerita yang sangat lucu." Kemudian, Roger pun memutuskan untuk memberi nama pulau terakhir ini sebagai Laugh Tale. Berita pun tersebar ke seluruh dunia dan kita juga diperlihatkan reaksi dari seluruh orang atas pencapaian yang didapatkan oleh Roger. Dan sejak saat itu, Roger disebut sebagai Raja Bajak Laut. Kita juga diperlihatkan reaksi dari Shirohige yang tersenyum ketika membaca berita tentang Roger. Namun, cerita tak berakhir sampai di situ. Setelah mereka berhasil sampai di Laugh Tale,
mereka pun langsung kembali dan berpesta dengan minum-minum. Di sini kita diperlihatkan Roger dan juga Rayleigh yang mengenang pertemuan pertama mereka. Rayleigh bertanya kepada Roger apakah dia ingat kalimat pertama yang ia ucapkan kepadanya. Roger pun menjawab, "Putarbalikan dunia ini, bukan?" Dan Rayleigh menambahkan, "Kita sudah ditakdirkan untuk bertemu." Scene berganti ke Pulau Lodestar, di mana Buggy dan Shanks sangat senang karena yang lain sudah kembali dan berhasil menaklukkan dunia. Di sini ada Shanks yang terlihat berdebat dengan Roger dan Shanks pun menangis sambil memeluknya. 赤太郎は何やら質問してその後泣いていた。 Kemudian, scene pun berganti. Rayleigh membacakan sebuah berita yang berbunyi, kekayaan, ketenaran, kekuatan, pria yang berhasil memiliki semuanya, Raja Bajak Laut, Gold Roger. Roger pun tertawa dan berkata, yang benar itu, Gold di Roger. Pencapaian Roger ini membuat angkatan laut dan bajak laut lain juga memburu Roger. Kita juga diperlihatkan Garp dan juga Shiki. Kemudian, scene berganti lagi ke kapal Oro Jackson. Di sini, seluruh kru bajak laut Roger berkumpul dan Roger mengatakan rasa terima kasihnya kepada seluruh kru. Dia bersyukur dengan umur yang pendek ini, dia ditemani oleh para kru yang luar biasa dan berhasil menaklukkan dunia. Kemudian, scene perpisahan pun tiba. Goldie Roger resmi membubarkan kelompok bajak lautnya. Di sini, Shanks menangis dan Roger mengusap kepalanya sambil tersenyum. Kemudian, kita juga diperlihatkan kembali momen ketika bajak laut Roger meninggalkan Fishman Island. Setelah Roger mendengarkan suara Sea Kings, ia berkata, akan ada seseorang yang akan dilahirkan dan dia akan melampaui kita semua. Kita datang terlalu cepat. Kemudian, scene kembali dan bajak laut Roger pun berpesta sampai pagi di dalam perjalanan menuju tempat di mana Roger akan turun dari kapal. Dalam perpisahan ini, Oden dan Rayleigh pun menangis, kemudian disusul dengan tangisan oleh semua kru. Raja bajak laut, Gold di Roger, resmi pensiun dari lautan. Setelah pensiun dan Roger merasa jika sisa hidupnya tak lama lagi, Roger mendatangi Rayleigh di Pulau Sabaody. Roger mengatakan semua rencananya kepada Rayleigh dan kemudian Roger pun menyerahkan diri ke pihak angkatan laut. Semua orang di dunia terkejut dengan berita ini dan tak percaya jika Roger akan dieksekusi. Alasan Roger menyerahkan diri ke pihak angkatan laut adalah dia ingin membuka Great Pirates Era dan menyulut semangat semua orang untuk mengarungi lautan dan mencari One Piece. Goldie Roger, orang yang berhasil menaklukkan lautan dan penyandang gelar Raja Bajak Laut pun mati di panggung eksekusi. この世のすべてをそこに置いてきた。